Ini cerita tentang pendakian Gunung Telamong selama 2 hari. 2 hari pendakian, tapi kami berangkat dari Pariaman sekitar pukul 10 pagi. Sampai di sana kita jam 4. Waktu itu kami istirahat dulu di rumah Buya. Kita melakukan pendakian pada malam hari sekitar pukul 7 malam. Sampai di Janjang Seribu. Kami lakukan pendakian waktu itu hari pertama ngecamp di Janjang Seribu karena hari sudah malam dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan, hanya kami ngecamp dulu. Setelah ngecamp, pagi harinya besoknya kami melakukan perjalanan lanjut ke pos 2. Nama pos 2 itu pos Mande Rupiah. Ya aja Mande Rupiah sebenarnya. Waktu itu kami sangat merasa lelah dan hari sudah mulai malam, sekitar pukul 6 sore nyampe di pos 2. Itu sangat melelahkan sekali, makanya kami camp dulu di pos 2. Setelah kami camp di pos 2, kami bersiap-siap untuk masak dan menyiapkan bekal sebelum waktunya tidur. Setelah makan malam, kami tidur bersama. Waktu itu saya tersentak, tersentak ya, terbangun karena mendengar bunyi ketukan seperti orang yang motong kayu. Gak mungkin ya memotong kayu itu tengah malam. Makanya saya perhatiin keluar jendela jendela tenda. Kami tengok-tengoklah keluar. Pas saya menengok, tengok yang pertama, kan terdengar suara orang memotong kayu. Rupanya setelah saya menengok keluar tuh nggak ada terdengar lagi. Itu rasanya atau perasaan saya atau gimana nggak tahu. Itu wallahu alam. Terus teman saya katanya ada milik sesuatu warna putih. Setelah mengecek keluar, tapi entah itu apa nggak tahu. Itu ya. Setelah kami beristirahat malam itu, kami pun melanjutkan tidur sampai pagi hari. Perjalanan ke Gunung Telamong itu sangat menyenangkan sekali, tapi treknya sangat berat. Pertama, karena saya melakukan perjalanan di rute yang jarang orang lalui, itu Lubuk Landuah. Yang biasanya rute yang terkenal itu kan rute Pinaga. Tapi karena kami bersama teman-teman melakukan ekspedisi mencari rute yang berbeda dari yang lain, kami sewalah porter dan guide untuk bukan porter ya, tapi guide untuk menunjuk arah jalan dan membawa alat untuk membersihkan lahan-lahan yang telah menutupi jalan. Dan suasananya sangat asri, adem, tapi ada pula agak mengerikan bentuknya gitu. Kami pun melanjutkan perjalanan setelah pagi harinya, setelah kami tidur malam itu. Sangat banyak sekali pecat namanya ya, tinta kayak Aceh perjalanan itu, karena kami membuka lahan kan. Setelah kami melakukan perjalanan pagi hari, nyampe lah di atas itu sekitaran pukul 1 siang. 1 siang di pos terakhir sebelum kita menuju summit di Telaga Putih Sangkubulan namanya. Itu udara sangat dingin sekali, bahkan saya sampai menggigil. Untung tidak hipotermia. Ini waktu itu saya mengecek suhu di HP itu sekitaran 7 derajat Celcius, makanya itu dingin sekali. Setelah kami nyampe di Sangkubulan, kami berdirikan camp dan makan, beristirahat, dan melakukan kegiatan lainnya seperti kita bermain ludo di dalam camp. Itu kita pergi waktu itu bertujuh ya.
2 orang porter, nah, 2 orang guide, nah, kita berlima bersama teman-teman yang lainnya. Ya aja. Nah, waktu itu cuacanya dikatakan terang enggak juga, dikatakan buruk enggak juga, karena waktu itu gerimis-gerimis, rintik-rintikan hujan aja. Setelah kami beristirahat dan malamnya, nah, kami bercengkrama lah bersama-sama teman-teman untuk mencairkan suasana kelelahan kita bersama kan. Dan hari pun mulai malam, makanya kami tidur dulu untuk menunggu waktu submit pada pagi harinya. Pagi jam 8 kita bangun dan sarapan dulu sebelum kita submit. Sekitar 1 jam setelah makan, kita nyalakan sampai jam 9. Nah, kita melakukan submit pada jam 9 pagi ke puncak Lamau. Setelah kita melakukan puncak Lamau, hari itu waktu itu gerimis tapi tidak badai. Kami melakukan pendakian bersama-sama dan meninggalkan tenda yang di cadas di camp Putih Senggubulan. Waktu itu kami melakukan pendakian cuma 1 rombongan aja, makanya kami meninggalkan alat-alat semuanya yang ada di bawah, semuanya di Putih Senggubulan. Sampai kami 1 jam di submit pada puncak Kubah namanya itu. Kami berfoto-foto dan mengambil dokumentasi bersama teman-teman. Setelah kami sudah 1 jam di puncak, hari mulai gelap, turun hujan tapi tidak lebat karena awan sudah menutupi puncak. Maka kami beres-beres untuk ke camp dan mempersiapkan barang-barang untuk turun karena ini tidak memungkinkan akan terjadinya badai atau hujan lebat. Setelah itu kami turun sekitar setelah zuhur sekitar jam 1 kami melakukan perjalanan lah, turun itu sangat melelahkan sekali karena kami mengejar waktu untuk ke bawah sebelum terbenamnya matahari. Nyampe di Janjang Seribu. Janjang Seribu itu tempat dimana pintu rimba awalnya itu. Sampai kita di Janjang Seribu itu vegetasi dan di luar rimba atau di luar hutan itu udah ladang-ladang masyarakat. Setelah kami nyampe di Janjang Seribu, dari Janjang Seribu tuh ke bawah ke tempat pos kita melakukan registrasi itu sekitaran 2 jam pula turun. 2 jam pula turun. Nah, terus nyampe lah kita di bawah kan. 2 jam perjalanan dari jam 6 maghrib nyampe di bawah 2 jam. Jam 7, jam 8 nyampe di bawah. Nah, kita mengambil motor untuk melanjutkan perjalanan ke rumah tempat Buya. Sampai di tempat Buya itu sekitaran jam 9-10an nggak salah. Badan sudah capek sekali. Teman saya berdua langsung balik ke Pariaman. Sudah saya larang balik ke Pariaman, tapi dia tidak mau. Kami tinggal bertiga ya, tidur di tempat Buya kan. Nah, untuk paginya kami baru berangkat ke Pariaman. Cerita pada malam itu saya sangat lelah sekali sehingga saya melakukan itu kayak sleepwalking itu, berjalan sambil tidur. Awalnya saya tertidur di planta di dekat pos. Waktu itu saya terbangun sekitar jam 4 subuh. Rupanya kok saya tiba di kamar Buya. Itu sangat linglung pikiran saya karena mungkin kelelahan, dan saudara dari Buya itu mengatakan mungkin itu kelelahan ya. Nah, makanya tapi kalau disangkut pautkan mistis saya nggak tahu juga kan. Makanya setelah itu saya langsung balik lagi ke pelanta tempat tidur saya sebelumnya, dan kami menunggu
untuk menjelang pagi. Setelah pagi sekitarnya jam 9 pagi kami makanlah dulu sebelum kami berangkat untuk pulang ke Pariaman. Di Pasaman tuh ke Pariaman sekitar 4 jam lebih kurang, saya di 5 jam. Oke ya, kita di Pariaman. Itu sangat melelahkan sekali perjalanan mendaki Gunung Talamau.